Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz. Video kali ini kita akan menyambung sedikit atau melanjutkan sedikit bahasan kita kemarin tentang sebelum ada sesuatu. Sebelum saya membahas ini, saya ingin menanggapi pertanyaan saudara kita yang di channel saya mengatakan apa perbedaan Ahmad dan Muhammad. Subhanallah. Di video kemarin sudah saya jelaskan bahwa Ahmad itu adalah singkatan Allah Muhammad. Artinya Allah Muhammad itu tidak bisa dipisahkan dan tidak terpisahkan. Apa artinya itu? Ahmad itu alif itu huruf Allah yang awal, sedangkan ha huruf Allah yang akhir. Kemudian mim huruf Muhammad yang awal, dal huruf Muhammad yang akhir. Ahmad. Jadi kalau memang ada perbedaan, silahkan dipikirkan sendiri. Karena saya sudah menjelaskan sangat jelas. Saudara, seperti saya sering katakan bahwa tidak mungkin ada alif atau satu tanpa titik. Artinya apa? Bahwa titiklah asal kejadian satu atau alif. Subhanallah. Setelah titik itu mengalir, maka titik itu pun gaib. Yang muncul adalah satu. Seperti begini, saudara. Kita dulu. Seperti begini, pas begini, titik, nempel titik, ke bawah mengalir, hilang titik, yang ada adalah satu. Di sini juga titik di awal, karena setiap awal dan akhir pasti ada titik. Disinilah asalnya A, I, U. Tapi kita tidak membahas ini, saudara. Perhatikan, saudara. Tadi titik itu sudah gaib ke dalam. Yang dikatakan orang-orang bahwa Muhammad sembunyi. Setelah gaib ke dalam, maka yang ada tinggal satu. Satu berdiri. Inilah disebut tunggal. Ini juga disebut yang hidup dan berdiri dengan sendirinya. Ini juga disebut
yang awal dan yang akhir. Kenapa saya bilang awal dan akhir? Begini, awal seret akhir. Inilah yang tidak dipahami saudara-saudara kita, termasuk saya. Kalau kita hanya bermain bolak-balik membaca kitab dan hadis, tidak mungkin kita memahami ini. Seperti saya sering katakan bahwa kalau kita mau menemukan mutiara, maka kita harus menyelam ke dalam dasar laut. Kalau kita hanya sekedar menyelam di atas permukaan, kita hanya menemukan busa. Saudara, kita lanjut. Setelah tarik satu ini berdiri tanpa siapa-siapa, melihat ke atas tidak ada apa-apa, melihat ke bawah juga tidak ada apa-apa, melihat kiri kanan juga tidak ada apa-apa. Mau menyembah, tidak ada yang disembah. Mau disembah, tidak ada yang menyembah. Lalu berkata, maka muncullah kembali titik di atas itu. Yang sering dikatakan orang bahwa Muhammad sembunyi, pas kelihatan keluar lagi. Muncullah di atas, maka disebutlah ini inilah perkataan Allah yang pertama kali. Justru itulah dalam Al-Quran huruf itu, huruf A yang paling pertama. Setelah kemudian tadi inilah ke bawah. Mengalir ke bawah. Itulah disebut atau jatuh ke bawah karena tidak tahan di atas, ke bawah dia. Itulah disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nur Muhammad, asal kejadian segala sesuatu. Terpancar kemana-mana. Seperti air jatuh dari atas, tuk, pecah, terpancar kemana-mana. Terpancar kemana-mana. Ada yang jadi tanah, air, angin, api, segala, dan lain sebagainya, semuanya. Itulah disebut Nur Muhammad dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala roh semesta alam dan jasad semesta alam ini. Sekali lagi saya jelaskan. Titik inilah yang disebut Ahmad. Setelah titik itu ke bawah atau terpancar ke bawah, maka itulah disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibawa, dia bersujud. Lalu bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah kata Muhammad, tidak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali Engkau. Allah menjawab, akulah zat Allah yang sebenarnya, diri Muhammad.
Subhanallah. Allah menyebut zatnya adalah diri Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dijawablah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akulah Muhammad, utusan Allah rupa zat. Kalau kita renungkan apa makna di balik perkataan Allah ini, di balik perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita menemukan sesuatu bahwa ternyata Nur Muhammad itu adalah tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ternyata Nur Muhammad itu adalah tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nur Muhammad itu yang menerangi semesta alam ini, saudara, adalah tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nur Muhammad dijadikan roh kita dan jasad kita ini, yaitu tanah, air, angin, api. Subhanallah. Saudara, saya cuma sampai di sini dulu membahas ini. Nanti kita sambung lagi. Cuma saya ingin pesan kepada saudara-saudara, tidak usah mikirin ini, jangan dipaksakan. Cuma saya ingin berpesan, tetaplah perbanyak berzikir, istiqomah, karena zikir bisa membuka hijab dan bisa menimbulkan kecintaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting istiqomah dalam berzikir. Demikian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.